di posisi penyerangan atau positional attack, di positional attack itu di data Piala Dunia 2012, itu berarti di Thailand, itu 35% itu gol dari positional attack. Nah, teman-teman nggak bisa melihat sesuatu itu dari keseluruhan event tanpa tahu permainannya. Misalkan kenapa bisa banyak positional attack-nya? Karena mungkin ada tim yang mencetak gol banyak dengan lawan yang lemah. Itu kalau teman-teman ngerisetnya dari Piala Dunia. Tapi kalau di tahun yang sama di Liga Spanyol, Liga Spanyol, positional attack itu hanya sampai 17%. Tingkat kesuksesannya, artinya sukses di sini menjadi gol. Paham ya? Nah, di liga kita seperti apa riset sendiri. Lalu kalau dari transisi di Piala Dunia itu 2012 itu 38%. Tinggi transisinya. Ini fase, ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam membangun serangan. Ini ya sama, nanti bisa kita kerucutkan seperti apa. Permainan menyerang yang dilakukan terhadap pertahanan yang sudah dalam posisi dan terorganisir dan yang tidak lengah dengan serangan balik atau serangan cepat. Udah nggak, udah gugur fase-fase tadinya. Umumnya pendekatan ini melibatkan pengorganisasian dan koordinasi para pemain dalam permainan menyerang. Jadi nanti disitulah kita mulai memikirkan bagaimana kemampuan individunya, bagaimana kemampuan grup taktiknya, bagaimana nanti grup kolektif, taktik kolektifnya seperti apa. Jadi kita akan masuk ke divisi taktik seperti itu. Jadi jangan diloncat-loncat, jangan juga level-level dari opsi taktik ini terloncat, nggak akan sampai nanti. Sementara kita punya pemain, pasti kemampuannya beda-beda. Balik lagi dengan statement saya sebelumnya, bahwa teman-teman harus mampu mengukur kemampuan pemain yang akan diolah menjadi tim. Itu harus punya. Jadi nggak salah-salah. Minimal kita bisa ngukur pemain, kita bisa jadi agen Tarkam. Kan gitu. Ya, boleh nggak Mas Agus gitu? Boleh, Coach. Oh, boleh. Ini agen Tarkam. Yang penting cara nilainya bagus. Atau enggak jadi agen pemain. Bisa juga. Oke, ini transisi menyerang, opening up, apertura. Nah, karena apertura ini di momen di dalam open play itu sangat sangat tipis, ketika misalkan dari apertura pertama kali berpindah langsung counter attack, langsung langsung quick attack, maka kita akan lebih cenderung bicara apertura itu ketika bola keluar dari atau di gawang kita, keluar gawang. Clear ya? Nanti secara garis besar apertura itu dibagi dua. Apertura itu dibagi dua. Pertama direct. Direct ini yang langsung ke depan. Langsung ke depan biasanya membutuhkan big man. Walaupun nanti apertura tuh banyak banget turunannya. Banyak banget turunannya. Tapi dua dulu yang paling penting. Ya, sudah dicatat atau di sini saya nggak bahas soalnya. Direct atau yang elaborate. Elaborate tuh seperti yang di video di grup kemarin, yang dia dari kiper, dia mulai dulu sedikit dari bawah dimainkan, itu elaborate. Sudah clear perbedaannya apertura elaborate dengan direct tap, Bang Azwar? Belum Sudah, Bang. Coach. Belum. Belum, Coach. Ya Bang. Sorry. Tipis perbedaannya ya Bang. Enggak tipis. Saya gambarin nih. Bentar. Ya, boleh. Siap. Nah, Baru mulai udah suruh gambarin. Masa Agus dong kesenengan. Males saya nih. Bentar ya. ikut-ikut Mas Agus nih. Iya. Jadi gini. Jangan kelongkap ya teman-teman. Eh, yang penting catat dulu. Apertura secara garis besar dibagi dua. Tapi karena momennya itu lebih banyak ketika ketika bola hilang di gawang kita, bola keluar atau bola ketangkep.
Ya, itu yang paling besar. Jadi lebih lebih baik kita lebih banyak orang membahas di situ. Oke. Jadi bola di kiper nih. Bola di kiper itu apertura. Nah, kalau dia ngelempar langsung ke depan, itu disebut apertura directa atau langsung. Ini yang tidak boleh dilakukan di U17. Entah dari mana regulasinya, saya kurang paham. Ya, betul ya? Itu nggak boleh ya? Nah, yang kedua itu elaborate. Elaborate itu seperti ada development, ada penggalian, pembongkaran, itu elaborate. Ya, ngebongkarnya bagaimana, skemanya bagaimana, itu ada proses yang sedikit sedikit membutuhkan waktu untuk bisa memainkan serangan. Oke. Nah, apertura ini nanti akan berbeda tipis ketika kita masuknya nanti apa ya gampangnya. Ke itu akan menjadi personal attack juga ketika lawannya dalam fase personal defense. Jadi kalau saya boleh gambarkan apertura ini yang saya makanya saya kritisi ketika turnamen di AAV atau di U17 itu mewajibkan build up. Jadi kasihan sebenarnya adik-adik itu nantinya nggak bisa belajar lemparan jauh, belajar bagaimana mempunyai big man, belajar bagaimana shielding, ya. Itu nanti kiper-kiper jadi nggak punya lemparan jarak jauh. Kalau kiper nggak punya lemparan jauh, jarak jauh, orang-orang akan bertanya kenapa di Indonesia kok kiper nggak bisa lempar jauh ya? Karena kami di U17 kami wajib build up, kan begitu? Oke ya, kalau elaborate seperti ini. Saya ambil contoh, ini bola keluar ya, bola keluar, tangkep kan? Itu apertura ya. Sampai sini clear? Clear sampai sini? Ya bang. Iya, Oke, coach. oke. Dia lempar, sorry, pakai big man berarti seperti ini. Dia lempar langsung ke sini, enak juga pakai iPad ya. Ini yang disebut apa tadi? Direct, 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 Ya. apertura direct. Nah, nah kalau dia begini misalkan atau ini gerak dulu, ini gerak dulu, ini gerak dulu, itu yang disebut elaborate gitu. Oke ya, dua tipe itu. Nah, elaborate ini juga bisa masuk pada kalau kita kita masukkan lagi ya salah satu topiknya adalah salida de pression atau keluar dari tekanan gitu. Nah, ini ada perubahan, bisa ada pergeseran. Kayak hapus. Karena dulu pemain boleh berada di sini, sini, sini. Hanya boleh ya seperti ini misalkan. Saya gambarin di sini. Misalkan seperti ini. Atau di sini. Ini membuat orang untuk membuat gerakan seperti tadi atau elaborate seperti tadi atau keluar dari tekanan masih bisa dilakukan. Itu karena apa? Karena bentar. Karena ruangan di sini masih terbuka, masih bisa kejangkau. Tuh seperti itu juga. Tapi kalau pemain sudah bisa sampai sini, maka areanya lebih besar nggak? Dulu kan nggak boleh. Yang pertama ya, saya ulang. Yang pertama regulasinya di area. Kalau sekarang boleh nggak di dalam di area sini? Boleh. Boleh, Boleh. coach. Nah, Boleh bang. itu yang membuat areanya nanti ketika ini pressure,
ini akan semakin lebih besar area yang di covernya. Makanya solusinya daripada saya muter-muter, ngerti ya? Daripada saya muter-muter, mungkin saya cukup dengan apa? Direct. Direct tapi membutuhkan big man, orang yang gede gitu. Jadi itulah alasannya kalau yang saya perhatikan ini baru dugaan saya ya. Kenapa dia seperti seperti BTS atau pelatih-pelatih Spanyol itu membutuhkan seperti Thiago Bollinya, lalu Diego Nyo, kenapa Al-Fajri tidak masuk dalam pilihan utama? Kebayang ya, kenapa Al-Fajri tidak masuk pilihan utama? Kenapa siapa sebelumnya Subhan tidak masuk pilihan utama? Itu bisa jadi pertimbangan orang-orang yang kuat menahan bola, kuat banget gitu, pivot banget itu contohnya. Oke, ini soal apertura.